Kembali disergap pemirsa, komplotan jambret diamuk massa setelah sempat bersembunyi di sebuah rumah usai beraksi. Pelaku mengancam pemilik rumah dengan menggunakan senjata tajam. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan saat mengamankan pelaku jambret. Warga mengepung dan memaksa keluar pelaku jambret yang bersembunyi di dalam rumah warga di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Polisi juga beberapa kali melepas tembakan peringatan mendesak pelaku keluar dari dalam rumah. Pelaku yang sempat bersembunyi di kamar mandi nekat melawan dengan senjata tajam dan mengancam pemilik rumah. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Awalnya pelaku jambret ini lari ke pemukiman setelah korban berteriak minta tolong dan membuat warga berdatangan. Korban sempat melakukan perlawanan dengan berteriak dan mengejar para tersangka ini. Akhirnya masyarakat sekitar ikut membantu dan kemudian tersangka ini merasa terdesak lalu melarikan diri ke salah satu rumah warga. Dan di rumah warga tersebut melakukan pengancaman. Satu pelaku jambret lainnya yang sempat kabur juga berhasil ditangkap warga. Kedua pelaku ditahan di Mapolres Bau-Bau. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Mirsa, pria di Bogor, Jawa Barat yang menyekap istrinya selama 1 tahun ternyata juga mengubur jasad seorang wanita di halaman rumahnya. Korban penyekapan merupakan istri siri yang masih di bawah umur. Korban kabur setelah menjebol plafon kamar mandi. Sementara korban yang dikubur diduga mengalami gangguan jiwa. Tim forensik dan polisi menggali makam di halaman rumah pelaku penyekapan istri siri di kawasan Parung Panjang, Bogor. Polisi menemukan mayat seorang wanita yang dikubur. Penemuan mayat ini setelah sebelumnya polisi memeriksa seorang wanita yang meloloskan diri dari dalam rumah setelah 1 tahun disekap. Korban mengaku selain disekap dan disiksa juga melihat seorang wanita yang dibawa suaminya dan meninggal diduga karena sakit. Dan almarhum ini sudah dikubur sejak pertengahan Februari, berarti sampai dengan sekarang sudah 3 bulan. Hasil pemeriksaan tersangka maupun saksi, pernah saksi melihat bahwa tersangka itu melakukan kekerasan, tapi tidak sampai meninggal. Dan karena berlangsung terus kekerasan itu sehingga pada pertengahan Februari karena sakit meninggal dunia. Ditemukan seorang perempuan perkiraan umur 25 tahun dalam keadaan tidak normal, alias mungkin ada gangguan kejiwaan. Pedagang roti ini ditangkap polisi setelah dilaporkan warga Parung Panjang karena menyekap istrinya selama 1 tahun. Pria ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Istri pelaku menemui warga setelah menjebol plafon kamar mandi selama 1 tahun, korban dikurung di dalam rumah. Plafon di atas kamar mandi, terusan bisa terobos keluar gitu aja. Pengakuan asal salah dikit langsung dipukul, ada kemarin sempat dipukul pakai palu bahwa di punggungnya apa-apa gitu. Dari mengenai bekas di mata itu juga bekas aniayaan, juga asal salah dikit ya diseksa gitu katanya. Korban yang masih berusia 17 tahun ternyata merupakan istri siri dari tersangka. Polisi kini mendalami pengakuan tersangka dan akan melakukan tes kejiwaan. Tersangka dijerat pasal penyekapan dan kekerasan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mirsa, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan seorang gadis dan penyanderaan di Bantaeng, Sulawesi Selatan. 2 tersangka merupakan kakak kandung korban. Pembunuhan ini dipicu pelanggaran norma karena korban melakukan hubungan intim di luar nikah dengan sepupunya. Keributan di dalam rumah Darwis di dusun Katabung, Patanetaeng, Tompo Bulu, Bantaeng, Sabtu lalu setelah putrinya yang baru duduk di bangku SMA mengaku telah melakukan hubungan intim. Bagi warga Bantaeng, melakukan hubungan intim di luar nikah merupakan aib. Warga setempat menyebut sebagai siri yang memicu kemarahan keluarga Darwis.
Warga sekitar sempat menyangka keributan di dalam rumah karena ritual ilmu hitam yang mengakibatkan kesurupan karena keluarga Darwis marah dengan berteriak keras sejak jam 10 pagi sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Bukan hanya memarahi korban, keluarga Darwis juga menyandra 3 orang pria, Umang yang merupakan kekasih korban, Enal merupakan teman Umang, serta Irfandi, petugas desa yang melakukan pendataan. Ketiga pria yang disandra dianiaya hingga mengalami luka, sementara Putri Darwis dianiaya hingga tewas oleh saudara kandungnya karena dianggap mempermalukan keluarga. 2 sandera, Enal dan Irfandi, tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Enal mengalami luka di bagian kepala setelah sempat dilihat keluarga Darwis bersama Umang yang merupakan kekasih korban. Pas di situ saya tidak tahu bilang di situ sudah mengamuk, jadi sempat saya tinggal di situ jadi sekitar 5 menit. Sudah itu saya mau putar balik motorku karena bilang ini membahayakan karena maksudnya gila-gila itu. Jadi saya putar balik motorku nausir mau nanti kamu belakangku, terus ku tengok ke belakang jatuh masih di depan, langsung di situ. Enal telah melaporkan kasus penganiayaan dan penyanderaan yang dilakukan keluarga Darwis pada polisi. Nah, untuk kasus penyanderaan dan penganiayaan itu dibuatkan laporan tersendiri. Ya, kemarin sore kita sudah menerima laporan dari saudara Enal ya, yang telah menerima ya penganiayaan dari pelaku atas nama Rahman. Gitu. Selain itu, polisi mendalami pengakuan keluarga Darwis serta memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan keluarga Darwis pada putrinya. Polisi telah melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka utama. Kita sudah melakukan gelar perkara ya dengan tersangka 2 orang ya kasus pembunuhan ya atas nama Rahman dan atas nama Suryanto. Sebelumnya polisi mengamankan 9 orang keluarga Darwis setelah terjadi penyanderaan dan pembunuhan. 7 orang termasuk Darwis dan istrinya orang tua korban tidak ditahan, namun tetap berada di salah satu ruangan di Polres Bantaeng dan diperiksa sebagai saksi. Sementara para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan Berencana dan terancam hukuman mati. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian informasi kriminal sergap edisi hari ini bersama saya, Lady Marina. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada.